Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Ding Liren di Chess Tour Final 2020. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. D5, gajah ke F4 dan C5 dijawab oleh Ding Liren. E3. Biasa dimainkan di partai pembukaan Queen Bishop Opening oleh Carlsen dengan kuda C3, tapi kali ini dia memilih E3 teman-teman. E6 dijawab oleh Ding Liren dan ini membentuk Queen Bishop Opening varian London System. C3 dijawab oleh Carlsen dan gajah ke D6. Mengajak peraduan dari gajah ini dan diabaikan oleh Carlsen dengan kuda B ke D2. C kali D4, di sini baru dipukul gajah yang di D6. D kali E3, di sini pilihannya untuk putih sulit. Jika pion ini dipukul oleh pion yang di F, maka struktur formasi dari pertahanan sayap raja kurang bagus karena akan datang kuda nantinya ke G4. Pilihan langkah yang sangat rumit ini membuat Carlsen berpikir panjang dan akhirnya dia melangkahkan gajah ke A3 untuk tetap menjaga diagonal hitam ini untuk tidak rokade teman-teman. E kali D2 cek dan di sini menteri kali D2. Kuda C6 langsung dijawab oleh Carlsen, menteri ke G5. Target pion yang di G7 ini jelas mengusik dari pertahanan hitam. Benteng G8 dijawab oleh Ding Liren, gajah ke D3. Dan di sini langsung H6 teman-teman. Menteri ke E3 lagi, dilanjutkan dengan menteri ke B6. Lagi-lagi di sini mengajak pertukaran dari Ding Liren. Jika di posisi ini teman-teman, kuda ke D4 untuk menghalangi peraduan ini tetap akan dipukul. Sekali D4 dan di sini menteri ke A5 cek. Posisi yang kurang bagus nantinya untuk buah putih. Jikapun raja ke E2, kuda ke G4 ini cukup mengusik pertahanan dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ke B6 ini mengajak pertukaran, langkah Carlsen di sini turun ke E2 teman-teman. Gajah ke D7 dan di sini kedua pemain langsung rokade. Putih rokade pendek dan hitam rokade panjang. Terjadi cross attack atau serangan silang di sini. B4 dijawab oleh Carlsen, raja langsung ke B8. Cepat-cepat dia mengamankan diri, tapi langsung didorong pion di B5. Kuda ke A5, karena pilihan langkah terbaiknya hanya ke situ dari Ding Liren, kuda ke E5 di sini. Jelas bahwa tujuan dari kuda E5 ini mengancam pion di F7 sekaligus mau menghapus penjagaan gajah. Ancaman pion ini yang di B5. Gajah ke E8, dia menolak untuk pertukaran dan gajah ke B4 teman-teman. Benteng ke C8 dilanjutkan dengan A4. Kuda ke E4, di sini langsung dipukul oleh Carlsen teman-teman. Pion kali kuda dan menteri memukul pion. Dilanjutkan dengan langkah posisi ini, misalnya benteng ke H8 teman-teman. Misalnya karena ada ancaman kemungkinan menteri masuk di H7, maka yang terjadi benteng F ke D1, raja ke A8 dan dilanjutkan dengan C4. Jelas tekanan dari susunan formasi pion yang di sayap menteri membuat nanti menteri atau kuda ini harus jatuh teman-teman. F5 langkah terbaiknya misalnya akan disusul dengan menteri E1, kuda kali C4 dan di sini kuda kali C4. Setelah dipukul oleh benteng, maka datang gajah ke A5 teman-teman. Di sini tentu posisi dari hitam jika menteri ini ke C5 ada ancaman benteng cek dan pilihannya hanya ditukar dengan menteri teman-teman. Langsung dipukul nantinya kalau itu terjadi. Kembali ke posisi di saat menteri memukul pion yang di E4. Langkah partai dia
F6 dengan mengusir kuda. Tapi di sini teman-teman, dari Carlsen mengabaikan ancaman kuda ini dengan langsung mendudukkan menteri ke H7. Ancaman benteng ini harus digeser teman-teman. Kuda ke B3, dia mengabaikan benteng itu dan balik mengancam. Di sini dijawab oleh Carlsen, menteri memukul benteng. Setelah posisi ini langsung dipukul benteng yang di A1 oleh kuda. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Ding Liren menyerah. Perhatikan, ini secara kualitas maupun jumlah buah. Setelah kuda ini dipukul oleh benteng, tentu dia kehilangan satu perwira teman-teman. Tapi secara jumlah sama, karena ada ancaman kuda juga yang di E5. Tapi langkah jenius dari Carlsen teman-teman yang tidak terbaca oleh Ding Liren dan memaksa untuk menyerah adalah menteri memukul gajah yang di E8. Langkah partai Ding Liren ini menyerah teman-teman, karena jika dipukul oleh benteng ini langsung datang kuda cek, dan kemanapun kuda yang cek ini larinya raja, tentu dia harus kehilangan menteri. Misalnya dia ke C7, tentu harus dipukul menteri ini. Jikapun dipukul oleh raja, datang benteng memukul kuda yang di A1. Jelas unggul satu perwira dari Ding Liren teman-teman. Dari Carlsen teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi menteri memukul gajah yang di E8? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Hikaru Nakamura di World Championship 2019. Dimulai dari D4, kuda F6 dan kuda F3. D5 dijawab Nakamura dan gajah ke F4. C5 dan E3. E6, kuda B ke D2. Di sini dari Nakamura langsung mengadu gajah ke D6. Dan diterima oleh Carlsen, gajah kali D6 dan menteri kali D6. D kali C5, menteri kali C5. Penggiringan langkah dari putih, menteri untuk bergeser ke sayap menteri ini teman-teman. C4 dan D kali C4. Gajah kali C4 di sini Nakamura langsung rokade pendek. Benteng ke C1 dan menteri ke E7 teman-teman. Di posisi ini dari Carlsen juga rokade pendek. B6, menteri ke E2. Gajah B7 dan benteng F ke D1. Langkah tajam dari diagonal gajah gelap hitam ini cukup menyulitkan kemungkinan serangan dari hitam nantinya untuk putih. Kuda B ke D7 dan di sini langsung diadu oleh Carlsen teman-teman. Kuda ke C5 dan dipukullah gajah di B7, menteri kali gajah, dan kuda ke E5. Kuda C ke D7 dipaksa lagi beradu dari Carlsen teman-teman oleh Nakamura. Dijawab oleh Carlsen, tidak diturunkan kuda ke F3 lagi, melainkan menteri ke F3. Jika di posisi ini teman-teman, menteri kali menteri, maka kuda kali menteri dan kuda kali 5, kuda kali 5 hanya terjadi pertukaran. Tidak ada keuntungan atau kerugian dari kedua pemain. Kembali ke posisi di saat menteri F3 ini. Langkah partai yang dilakukan oleh Nakamura, menteri ke A6 dengan melirik pion yang di A2. Dijawab oleh Carlsen, kuda ke C6 dan raja ke H8 langsung hindar duluan, takut dicek oleh kuda ini, dan kuda ke C4. Lagi-lagi di sini membiarkan pion yang di A2 diterima oleh Nakamura. G4 dijawab oleh Carlsen dan kuda ke C5. Kuda ke D6 dilanjutkan dengan kuda ke B3.
Dengan diancamnya benteng ini, Carlsen menaikkan benteng ke C2, bukan ke B1 teman-teman. Menteri keempat dilanjutkan dengan benteng ke C4. Setelah diancam oleh benteng menteri ini, dia memilih untuk ke 6 lagi teman-teman. G5 dijawab oleh Carlsen, kuda ke D7. Di posisi ini teman-teman, langsung benteng ke H4 dengan ancaman pion yang di H7. Tapi dijawab oleh Nakamura mengabaikan itu dengan kuda ke C5. Di posisi ini teman-teman, jika Carlsen memilih untuk memukul pion yang di H7, diterima atau tidak terima, ini langkah berbahaya. Misal diterima teman-teman oleh raja, maka akan datang menteri ke H5, dan ini dipaksa untuk turun ke G8. Satu-satunya ke G8 dan harus checkmate oleh kuda di E7. Atau kemungkinan lain, di saat benteng memukul H7, misalnya tidak diterima, raja bergeser ke G8, ini tetap datang kuda cek ke E7 teman-teman. Dipaksa untuk memukul benteng. Setelah dipukul, di closing dengan menteri ke H3 checkmate. Baik, kembali ke posisi partai. Langkah partai yang dilakukan oleh Carlsen di saat kuda B ke C5 ini, dia memukul pion yang di F7 teman-teman. Kuda diberikan dan diterima. Menteri kali benteng di sini, menteri ke E2. Dengan diancamnya benteng yang di D1 ini, dari Carlsen langsung memukul kuda yang di D7. Kuda kali benteng dan menteri kali kuda. Jelas bahwa di sini dari putih unggul 1 perwira teman-teman. Namun masih dilanjutkan di langkah ini dengan benteng ke F8. Masih mengancam dengan posisi F2 ini sekaligus bisa potensi remis atau mati dari putih teman-teman. Satu langkah dari ini, Nakamura menyerah. Kemana langkahnya? Benteng ke F4. Dan di partai teman-teman, Nakamura di posisi ini menyerah. Apakah ada kemungkinan lain? Di sini ada kemungkinan langkah yang lain, tapi itu pun semua tidak lebih baik. Wajar kalau dia menyerah, karena analisa terbaik dua kemungkinan adalah benteng ke G8 yang pertama. Ketika benteng ke G8, datang kuda ke D8 teman-teman, dengan ancaman checkmate. Jika di sini menteri ke H5, maka di sini tetap cek oleh kuda F7, dan satu-satunya harus dipukul oleh menteri. Kalau sudah kehilangan menteri seperti ini, dipukul pakai benteng atau pakai menteri pun jelas tidak mungkin dilanjutkan. Kembali ke posisi di saat benteng ke F4. Bagaimana kalau dipukul? Akan datang menteri ke C8. Dan ini satu-satunya langkah, hanya ditutup dengan benteng. Itu pun tetap checkmate. Kenapa dia menyerah? Nakamura di saat posisi benteng F4 karena tidak ada kemungkinan remis maupun menang. Makanya dia menyerah teman-teman. Jelas di sini mutlak kalah. Baik, sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pembukaan Queen Bishop Opening dari Magnus Carlsen. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.